Selamat pagi semuanya, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita dapat diberi kesempatan untuk berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat sentosa, walaupun sebatas virtual. Pada kesempatan hari ini kami akan menampilkan pameran mengenai sejarah Kerajaan Majapahit dan sejarah Kerajaan Sriwijaya. Karya-karya yang akan ditampilkan merupakan karya persembahan dari kelas 10 akuntansi SMK Triratna. Langsung saja kita saksikan, selamat menikmati. Selamat siang, nama saya Revaldo Octavianus. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang Gapura Wiringin Lawang yang merupakan peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 yang berada di Jatipasar, Kecamatan Tuwolan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Bangunan ini terletak tak jauh ke selatan dari jalan utama di Jatipasar. Dalam bahasa Jawa, Wiringin Lawang berarti pintu beringin. Gapura ini terbuat dari bahan batu bata merah dengan luas dasar 13 kali 10 meter dan tinggi 15,5 meter. Sekian sedikit tentang Gapura. Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu atau juga dikenal dengan nama Candi Bajang Ratu adalah sebuah gapura atau candi peninggalan Majapahit yang berada di Desa Temon di Jawa Timur. Bangunan ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 dan ada salah satu gapura besar pada zaman keemasan Majapahit. Menurut catatan Badan Pelestarian Peninggalan Purbakala Mojokerto, gapura ini berfungsi sebagai pintu masuk bagi bangunan suci untuk memperingati wafatnya Raja Jayanegara yang dalam negara Kertagama disebut kembali ke dunia wismu pada tahun 1250 Saka. Namun sebenarnya sebelum wafatnya Jayanegara, candi ini dipergunakan sebagai pintu belakang kerajaan. Dugaan ini didukung adanya relief atau Sri Tanjung dan sayap gapura yang melambangkan pelepasan, dan sampai sekarang di daerah Trowulan sudah menjadi suatu kebudayaan jika melayat orang meninggal diharuskan lewat pintu belakang. Hai, saya Dodi dari kelas 10 K2. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai Jayanegara. Jayanegara adalah raja kedua Kerajaan Majapahit, memerintah pada tahun 1309 sampai 1318 dengan bergelar Sri Maharaja Wiralandagopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Pemerintahan Jayanegara terkenal sebagai masa penolakan dalam sejarah awal Kerajaan Majapahit. Ia sendiri meninggal akibat dibunuh oleh tabib istananya. Ini adalah gambar dari Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada adalah panglima perang dari Kerajaan Majapahit. Ia dikatakan memulai karirnya pada tahun 1313 dan wafat pada tahun 1364. Panglima ini dikenal atas sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Yaitu ia bersumpah bahwa tidak akan memakan palapa selama ia belum berhasil menyatukan Nusantara. Selamat siang, nama saya Ferry Irawan dari kelas 10 K2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya untuk pameran kali ini, seni budaya. Di sini saya menggambar sumur yang katanya merupakan
sumur peninggalan Majapahit zaman dulu. Nah, di sini saya gambarnya dengan pulpen dan pensil. Ya, terima kasih. Selamat siang, nama budaya. Nama saya Marcella dari kelas sebelah kedua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Candi Bangkal. Candi Bangkal merupakan sebuah candi peninggalan Majapahit yang terletak di desa Candi Harjo, Dusun Bangkal, Kecamatan Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Candi Bangkal diperkirakan dibangun pada abad ke-13 sampai 14 Masehi pada masa kerajaan Majapahit. Candi ini katanya digunakan sebagai tempat pemujaan dan pemulihan untuk para leluhur. Bentuk bangunannya pun mengisyaratkan kalau Candi Bangkal ini merupakan peninggalan agama Hindu pada zaman dahulu. Sekian dari saya, terima kasih. Candi Suko adalah candi kerajaan Majapahit di Desa Berjo, Distrik Ngargoyoso di Karanganyar. Candi Suko ditemukan pada tahun 1815 oleh seorang warga Surakarta bernama Johnson. Penubuhan kemudian dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Van der Vlies pada tahun 1842. Berbeda dengan candi Hindu lainnya, candi ini tidak memiliki bentuk persegi. Para ahli percaya bahwa candi ini dibangun ketika agama Hindu di Jawa mulai memudar. Sesuatu yang unik dan kontroversial dari kuil warisan kerajaan Majapahit adalah beberapa ukiran di dinding candi yang mewakili alat kelamin. Katanya prasasti ini berisi tentang kutukan-kutukan, benar gak sih? Jadi ini adalah salah satu prasasti dari kerajaan Sriwijaya namanya Telaga Batu. Berbeda dari prasasti lainnya, prasasti ini berisi bukan tentang asal-usul kerajaan, tetapi berisi tentang kutukan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, pemberontakan, dan pengkhianatan. Prasasti Telaga Batu ditemukan di sekitar Telaga Biru, wilayah Palembang pada tahun 1935 dan ditulis dalam aksara Pahlawan berbahasa Melayu kuno, terdiri dari 28 baris tulisan. Halo, saya Christopher Jefferson dari 10 AK1 akan membahas prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur adalah prasasti berupa tiang batu bersurat yang ditemukan di pesisir barat Pulau Bangka di sebuah dusun kecil yang bernama Kota Kapur. Tulisan pada prasasti ini ditulis dalam aksara Pahlawan dan menggunakan bahasa Melayu kuno, serta merupakan salah satu dokumen tertulis tertua berbahasa Melayu. Selamat pagi, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Jovanya dari kelas 2 AK2. Saya di sini akan menceritakan tentang sejarah prasasti Kedukaan Bukit. Prasasti Kedukaan Bukit ditemukan oleh C.J. Battenberg di Kampung Kedukaan Bukit, Kelurahan 351 Lir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi, dan ditulis oleh aksara Pallawa. Lokasinya itu saat ini di Museum Nasional di DKI Jakarta. Dibuat pada tanggal 1 Mei 683 tahun lalu. Ukuran di luar batu prasasti Kedukaan Bukit 45 cm dikali 80 cm, di dalam 18 in dikali 31 in. Dan cerita tentang sejarah prasasti Kedukaan Bukit. Selamat pagi, nama budaya. Selamat siang, nama saya Novianti dari sekolah ke-1. Saya akan menjelaskan tentang prasasti yang saya gambar. Prasasti ini namanya adalah Prasasti Palas Pasema, peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ditemukan di tepi Sungai Wai, Palas Pasema di Lampung. Prasasti ini menggunakan aksara Pallawa dan bahasa Melayu kuno sebanyak 13 baris. Prasasti ini berisi kutukan untuk orang-orang yang tidak patuh kepada Sriwijaya. Diperkirakan prasasti ini berasal dari akhir abad ke-7 Masehi. Candi Gapura dibangun pada abad ke-14. Candi ini peninggalan dari kerajaan Majapahit. Candi Gapura ini berlokasi di Jatipasar, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di Indonesia. Tepatnya bangunan ini terletak tak jauh ke arah selatan dari jalan utama di Jatipasar. Candi ini terbuat dari batu bata merah, kecuali lantai, tangga, serta ambang pintu bawah dan atas yang dibuat dari batu andesit. Terima kasih. Selamat pagi, nama budaya. Nama saya Caroline dari kelas 10. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Candi Muara Takut.
Candi Muaratakus adalah situs candi tertua di Sumatera yang merupakan satu-satunya situs peninggalan sejarah yang berbentuk candi di Riau. Candi yang bersifat Buddhis ini merupakan bukti bahwa agama Buddha pernah berkembang di kawasan ini. Candi ini juga merupakan bangunan suci yang berkembang pada masa Hindu-Buddha. Bangunan suci ini dibuat sebagai sarana pemujaan bagi dewa-dewi agama Hindu maupun agama Buddha. Agama Hindu dan Buddha berasal dari India, sehingga konsep yang digunakan dalam pendirian sebuah bangunan suci sama dengan konsep yang berkembang dan digunakan di India, yaitu konsep tentang air suci. Bangunan suci harus berada di dekat air yang dianggap suci. Nanti air itu digunakan sebagai sarana dalam upacara. Demikianlah persembahan pameran seni rupa mengenai Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit dari kelas 10 akuntansi SMK Triratna. Semoga menambah wawasan dan kecintaan kita terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Saya atas nama Panitia Penyelenggara Pameran Seni Rupa mengucapkan terima kasih kepada SMK Triratna, Ibu Wiwik selaku guru pembimbing, rekan-rekan panitia, dan teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan hasil karyanya sehingga pameran ini bisa dapat berjalan dengan sukses. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya.